Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu, gimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Ya alhamdulillah. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada ibu-ibu Desa Tabu Darat Hulu yang sudah menyempatkan waktunya dapat berhadir di pagi hari ini. Alhamdulillah, subhanallah tabarakallah. Perkenalkan, nama ulun Nugrahaniti Susanti, pendamping Kecamatan Labonama Selatan. Jadi dalam pertemuan kelompok kita hari ini kita akan membahas pencegahan dan penanganan stunting. Nah, kemarin kan kita sudah sepakat untuk membuat tabel janji diri. Jadi apakah ibu-ibu dan bapak-bapak sudah membuat tabel itu? Iya, alhamdulillah. Gimana kalau kita persilahkan kepada Ibu Rasunah yang sudah membuat tabel janji diri? Gimana Ibu Rasunah? Apakah sudah selesai? Oke, Ibu Rasunah bisa membacakannya? Ya, di pertemuan bulan kemarin kita membahas tentang apa? Iya, membahas tentang mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Bagaimana dengan Ibu Rasunah untuk tabel janji dirinya? Apakah sudah melaksanakan? Ibu Rasunah sudah melakukan memakan makanan sehat dan bergizi. Ya, jadi Ibu Fatimah sudah memakan makanan seperti buah. Apalagi Ibu Rasunah? Sayur. Apalagi? Oke, ini kan yang sudah dilakukan oleh Ibu Rasunah. Kalau kendalanya selama ini? Sering mual. Oke, mual. Susah untuk makan, ya. Iya. Terima kasih kepada Ibu Rasunah yang sudah melakukan membuat tabel janji dirinya. Nah, jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi ada beberapa hal yang sudah Ibu lakukan dan ada beberapa kendala. Jadi seperti itu. Apakah ada lagi Ibu? Ya Ibu Fatimah? Oke, cara mendukung ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan diri, lingkungan, serta cukup untuk istirahat. Oke, jadi pembahasan kemarin Ibu masih ingat ya? Iya, oke. Masih semangat Bu? Semangat. Terus kemarin apa lagi Bu yang kita bahas? Cara mendukung kesehatan mental untuk ibu hamil. Oke, pintar ibu-ibu, masih ingat? Iya. Jadi kali ini kita akan membahas mendukung ibu dan ayah untuk memberikan stimulasi pada janin. Ibu-ibu di sini apakah pernah mendengar apa itu stimulasi? Pernah mendengar, Bu? Apa, Bu? Saya perjelas di sini ya, bahwa stimulasi itu adalah rangsangan yang dilakukan oleh orang tua sejak janin di dalam kandungan sampai anak itu lahir. Jadi stimulasi ini adalah rangsangan yang dilakukan sejak bayi baru lahir, bahkan sebaiknya sejak janin di dalam kandungan, yang dilakukan setiap hari untuk merangsang sistem indera seperti itu pendengaran, penglihatan, perabaan, penciuman, serta Fatimah, silahkan. Mengapa simulasi penting bagi janin? Oke, terima kasih kepada Ibu Fatimah. Jadi, mengapa simulasi penting? Jadi, pada usia janin 0 sampai 10 bulan, neuron atau sel saraf mulai tumbuh. Ini adalah masa paling penting dalam proses pengembangan otak anak, karena akan terbentuk lebih dari 1000 miliar sel-sel saraf neuron. Pemberian stimulasi dapat merangsang pembentukan sinapas atau hubungan antara sel saraf. Semakin banyak sinapas yang terbentuk, maka semakin mengoptimalkan fungsi otak. Semakin dini, semakin rutin anak diberikan stimulasi, maka jaringan otak anak akan berkembang mencapai 80% pada usia anak 3 tahun. Nah, mengapa stimulasi itu penting Ibu Fatimah? Ya, maka akan kebalikannya. Jika anak itu tidak pernah diberikan stimulasi, maka akan berakibat fatal
pada jaringan otak yang akan dan jaringan otaknya akan mengecil sehingga fungsi otak akan menurun yang menyebabkan perkembangan anak itu menjadi terlambat. Oleh karena itu, stimulasi hendaknya diberikan secara rutin selama kehamilan agar anak yang lahir dapat sehat, cerdas, dan tidak stunting. Proses perkembangan. Oke, jadi yang ditanyakan Ibu Rasunah tadi itu adalah syarat dan prinsip. Jadi beberapa hal yang harus dipahami oleh kedua orang tua, khususnya itu adalah ibu hamil. Jadi yang pertama, ibu hamil harus mampu menjaga kondisi emosional seperti jangan bersedih, jangan kesal, jangan marah, dan lain-lain. Karena apa? Karena akan mempengaruhi pada kondisi emosi janin sehingga. Jadi yang kedua, stimulasi yang dilakukan dengan yang dilandasi dengan rasa cinta, kasih sayang, perasaan cinta dan kasih sayang akan memunculkan perasaan tenang dan bahagia bagi si ibu hamil dan si janin. Terus yang ketiga, gunakan kata-kata yang baik dan penuh optimisme karena semua yang diucapkan akan direkam oleh si janin tersebut. Nah, seperti Ibu itu Rasunah. Nah, yang keempat, gunakan alat bantu yang tidak berbahaya. Contohnya, menstimulasi cahaya sinar matahari di pagi hari atau sebaiknya menggunakan sinter bukan menggunakan HP. 5. Lakukan stimulasi tidak berlebihan, secukupnya saja yang dilakukan 2 kali sehari pagi dan malam hari, masing-masing tidak lebih dari 30 menit. Nah, jadi kepada Ibu Fatimah, apa yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Apa saja jenis yang dapat dilakukan pada janin? Oke, terima kasih. Jadi stimulasi yang dapat diberikan pada janin itu ada 3, Bu ya. Jadi stimulasi yang pertama itu adalah stimulasi sentuhan. Bayi yang sudah mulai bergerak pada 3 bulan pertama atau semester pertama, pada masa ini janin sudah dapat memperoleh stimulasi atau rangsangan oleh kedua orang tuanya melalui sentuhan tangan. Untuk merespon gerakan atau tangan-tangan yang dilakukannya, rangsangan sentuhan lembut dari ayah atau ibu akan memberikan efek ketenangan pada si bayi. Nah, kehadiran ayah yang sangat penting untuk memberikan dukungan dan stimulasi yang dapat dilakukan oleh ayah dan ibu itu adalah stimulasi suara. Suara dapat diberikan pada janin berusia antara 14 sampai 27 minggu. Pada usia tersebut janin yang di dalam kandungan itu sudah mulai mengenali suara-suara ya Bu ya yang hadir di sekitarnya. Nah, jadi ibu-ibu, kemampuan di dalam pendengaran ini, kepekaan atau perasaan yang mulai berkembang di usia tersebut sehingga janin saatnya diberikan stimulasi suara sesering mungkin melalui percakapan yang dilakukan kepada si bayi. Nah, seperti mengucapkan sesuatu kepada si janin. Nah, selanjutnya ibu-ibu, bapak-bapak di sini juga bisa mendengarkan suara-suara lembut seperti musik klasik atau lagu-lagu rohani, membaca buku dongeng atau membacakan buku cerita dengan menggunakan suara-suara yang lembut ya Bu ya, serta mendengarkan lagu-lagu yang bernada lembut. Jadi untuk mendengarkan lagu-lagu yang bernada lembut seperti itu sangat baik didengarkan bagi si bayi maupun si ibunya. Nah, jadi berbagai peralatan sederhana di rumah yang menghasilkan suara lembut dan dapat dipergunakan pada janin, misalnya nyanyian daerah, senandung, siulan Bu ya, misalnya contoh lagu-lagu daerah itu misalnya seperti lagu Ampar-Ampar Pisang. Ibu-ibu di sini pada hafal-hafal kan? Hafal. Oke, nah jadi ayahnya juga ikut ya Bu ya, pasti hafal ya. Oke, jadi yuk kita bernyanyi lagu daerah. Kita sepakati ya Bu ya, lagu Ampar-Ampar Pisang ya. Oke, jadi kita bernyanyi. Kita mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3.
Stimulasi yang ketiga itu adalah cahaya. Janin berusia 22 minggu itu sudah dapat membedakan situasi terang dan gelap. Oleh karena itu, stimulasi di usia 3 bulan atau triwulan kedua sudah dapat dilakukan untuk merangsang penglihatan janin, termasuk membentuk sel-sel otak yang sedang bertumbuh agar dapat optimal. Sehingga anak memiliki tingkat kecerdasan yang optimal pula. Cara yang dilakukan adalah dengan mengarahkan cahaya matahari ke perut ibu atau dapat menggunakan lampu sinter. Nah, jadi seperti itu, Bu. Jadi alat-alat yang di rumah ibu bisa menggunakannya. Jadi jangan sampai ibu menggunakan cahaya dari HP ya, Bu. Jadi berbagai stimulasi tersebut baik untuk merangsang kecerdasan janin atau lebih tepatnya itu adalah untuk melatih otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas atau kepribadian janin sehingga membuat janin. Kapan yang dapat dilakukan stimulasi? Jadi, apakah ibu-ibu dan bapak-bapak sudah mengerti tentang stimulasi? Oke. Nah, jadi saya ingin bertanya, apakah perasaan ibu dan bapak-bapak di sini merasa senang? Saya ingin bertanya lagi kepada Ibu Rasuna, pernahkah ibu dan suami memperdengarkan suara, nyanyian, atau lagu-lagu pujian kepada si janin? Oke, jadi yang sudah dilakukan oleh Ibu Rasuna dan suami di rumah yang menyanyikan lagu-lagu dan suara lembut serta pengucapan kata-kata yang baik yang sudah dilakukan oleh. Jadi terima kasih banyak kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah berhadir pada hari ini, dan tidak lupa saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada Ibu Fatimah yang sudah dapat meluangkan waktu dan dapat meminjamkan tempat pada hari ini. Nah, maka pertemuan berikutnya ibu-ibu dan bapak-bapak kita akan menyepakati kembali untuk membuat tabel janji diri. Nah, janji dirinya itu kita membahas mendukung ibu dan ayah untuk memberikan stimulasi pada janin. Oke. Nah, terima kasih banyak ibu-ibu, bapak-bapak. Mohon maaf kalau saya akhiri aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak.